Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Dimanapun tempat saudara berada saat ini, pastikan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan kita. Amin. Saudara, saya mau tetap setia hingga akhirnya. Ada mahkota kehidupan yang sudah Tuhan siapkan buat saudara saya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Engkau yang mau tetap setia saat ini dengan segenap hatimu, nyanyikan pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata,
janji-janji Tuhan. Karena tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat Tuhan menolong kehidupan kami. Lewat setiap musim hidup kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap Tuhan dan Juru Selamat yang hidup buat kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Yang percaya mari angkat tanganmu, katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Selamat hari Minggu teman-teman, Shalom semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita dipisahkan oleh sebuah jarak, tapi persaudaraan, kekeluargaan tetap kita jalani seperti semula. Nah, baik. Hidup ini memang tidak pernah terlepas dari kesulitan dan tantangan. Saya punya sebuah kisah tentang seorang pemuda di Amerika. Dia kepingin badannya ditato dan kemudian dia cari tukang tato yang terkenal. Sesampai di sana dia memilih tatonya dan dia memilih seekor leopard. Bagus sih, ya, seekor leopard. Akhirnya setelah semua disiapkan,
kemudian punggung belakang telanjang, dan mulailah si tukang tato menato sesuai dengan gambar. Tapi baru 5 menit berjalan, kepala ini belum utuh, masih dalam bentuk jidat aja. Si pemuda ini berteriak kesakitan. Dan kemudian tukang tatonya berkata, ya memang rada sakit. Udah Pak, gak usah pakai kepala Pak, yang penting gambar leopard aja. Akhirnya dia pikir kalau badan tambah susah ini. Dia mulai menato kaki kiri depan. Waktu ditato, baru kuku yang selesai, dia berteriak lagi, Pak sakit Pak, saya nggak tahan. Udah nggak pakai kaki nggak apa-apa, badan sama ekor aja. Ya sudah, akhirnya si tukang tato pindah lagi ke ekor. Setelah sampai di ekor, baru 1/4 dari pangkal ekor, pemuda ini berteriak lagi kesakitan. Dan dia ngomong, udah tahan Pak, sudah leopard badan aja, nggak usah pakai buntut kata dia. Ya sudah nurut dia. Dan waktu badannya mulai ditato, baru beberapa senti pemuda ini berteriak kembali. Sudah Pak, apa yang jadi biarlah, itu aku bayar sesuai dengan leopard yang lengkap. Jadi lucu ya, saudara perhatikan. Akhirnya leopard itu menjadi potongan-potongan yang nggak tahu gimana rupanya. Jadi di sini saya ingin katakan, tantangan itu membuat hidup jadi menarik. Tapi kalau Anda mampu mengatasi, hidup jadi bermakna. Ya, dengarkan sekali lagi, pemuda ini nggak mampu menahan sakit sehingga dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Inilah perjalanan menuju keberhasilan. Jadi waktu kita menghadapi tantangan, itu membuat hidup kita sangat menarik sekali. Berteriak, kesakitan, tapi senang juga dengan petualangan. Tapi waktu Anda berhasil mengatasi, Anda merasa menjadi diri orang bermakna. Inilah tantangan dan cara mengatasinya. Saudara, saya sering ngomong sama teman-teman. Ya kita lihat ya, sekarang saya ngikuti acara TV memang mengerikan. Di daerah Yogyakarta, 1 hari 63 yang meninggal. Belum lagi di kota lain. Jadi saya ngobrol sama teman, hidup sekarang saatnya berbuat baik. Karena kita tahu, kapan kita dipanggil ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi pada saat kita dipanggil, berbuat baiklah. Mati di dalam kebaikan itu jauh lebih baik. Tapi kalau saya bicara kebaikan, banyak orang berbuat baik, yang pertama karena ingin diakui. Oh itu orang baik. Tapi ada juga orang berbuat baik seolah-olah ingin membuat orang lain terkesan. Wah ini si David ini baik ini. Padahal tidak selamanya baik. Orang baik adalah orang yang tidak pernah sadar saat dia melakukan kebaikan. Itu orang baik. Ya. Sekali lagi, orang yang baik adalah orang yang tidak sadar saat dia melakukan sebuah kebaikan. Tapi memang di dalam hidup kita ini kan punya komunitas. Ada banyak orang yang menginginkan saya menjadi orang baik sesuai dengan versi mereka. Sekali lagi saya ulangi, hidup dalam komunitas atau Anda menjadi public figure, orang-orang ini dituntut untuk menjadi baik sesuai dengan versi mereka. Kalau nggak sesuai, Anda tetap dituntut. Ini hanya soal kebaikan ya. Tapi Yesus berkata kepada orang lain, biarkanlah dia berbuat baik. Sehingga kebaikannya tercatat di Alkitab. Nah, manusia ini perlu 2 hal, reputasi dan kehormatan. Letak bedanya di mana? Reputasi adalah apa yang diketahui orang lain tentang saya. Itu sebuah reputasi. Saudara mengetahui apa yang saya capai, pokoknya apa yang orang lain tahu tentang saya, itu reputasi. Tapi kalau kehormatan gimana Pak Bengki? Kehormatan adalah apa yang saya ketahui tentang saya sendiri. Jadi orang itu menjadi orang terhormat, itu harus diketahui oleh diri sendiri dulu. Bukan ingin sebuah pengakuan. Ya, memang hidup ini kadang-kadang banyak kelucuan. Pada tahun 2011, Jepang itu
mengalami gempa yang paling besar. Hampir 8 skala Richter. Ini belum selesai ya, gempa ini masih dalam pemerintah menangani. Tahu-tahu terjadi ledakan nuklir, stasiun nuklir di Fukushima. Saudara bisa bayangkan hancurnya orang-orang Jepang. Saat itu salah seorang teman saya memang ada di sana. Dia salut sama orang Jepang. Karena orang Jepang itu punya satu filosofi yang namanya gambaru. Jadi di Jepang sana waktu terjadi gempa, ledakan stasiun nuklir, mereka tidak saling menjarah. Mereka saling menolong. Mengantri makanan, menolong. Semua ngantri dengan tertib. Lain dengan negeri Haiti ya, kota Haiti atau negeri Haiti, itu terkena gempa hampir bersamaan dengan Jepang. Tapi di sana penjarahan, pembunuhan, kekerasan terjadi di Haiti. Dua-duanya mengalami hal yang sama, tapi Jepang punya filosofi yang namanya gambaru. Itu menjadi budaya hidup mereka, sehingga apapun kesulitan mereka, mereka tetap saling tolong menolong. Nah, saya harapkan kejadian di negeri saya ini membuat orang saling tolong menolong. Cuma anehnya ya, saya lihat di TV ada petugas membawa oksigen, tapi mendadak dianiaya oleh beberapa orang. Itu kan kasihan, merampas oksigennya. Ini kalau nggak salah dengar, ini rupanya yang menganiaya ini adalah ya orang-orang tertentu lah. Orang-orang yang punya kedudukan, itu yang saya dengar. Kenapa? Anda minta, Anda rampas, bawa lari sudah. Nggak usah dipukulin. Nakes itu kan kasihan. Ya, mereka berjuang, sudah jadi korban. Ini menandakan, aduh bangsa saya kok jadi kayak begini ya. Ini kalau ada orang Jepang kan kita malu. Yang saling tolong menolong. Jadi memang bangsa Indonesia ini perlu hukum yang keras sekali. Kita lihat saat PPKM mulai dilaksanakan, ada lurah di kota apa ngadakan hajatan, joget bersama. Ini seharusnya para pemimpin itu memberikan sebuah keteladanan. Ya, jadi mari kita berbuat baik bukan untuk kelihatan baik. Kita berbuat baik bukan supaya orang lain terkesan. Tapi kita berbuat baik supaya kebaikan kita ini berdampak dalam kehidupan orang lain. Nah baik, saya masih punya satu cerita lagi. Cerita Nasaruddin Hoya ini pasti membuat kita tersenyum ya. Satu hari Nasaruddin ini dipanggil oleh raja. Karena terkenal dengan kecerdasannya. Dan raja minta, tolong ajarin keledaiku membaca. Wah, Nasaruddin pertama kaget. Tapi dia mengiyakan. Akhirnya setelah hari yang ditentukan, 1 bulan lamanya Nasaruddin kembali. Dengan membawa kitab yang besar. Dan Nasaruddin mulai mendemonstrasikan pelajarannya kepada keledai ini. Dan keledai itu mulai menjilati tiap lembar. Dibalik seolah-olah membaca. Si raja kagum, tapi raja bertanya, Nasaruddin, memang dia membalik-balik halaman. Kok bisa dia begitu? Ya, karena tiap halaman saya kasih 1 biji doyanan keledai ini. Jadi dia mencoba mencari makanan dengan membalik itu. Tapi rajanya nanya, loh dia kan tetap nggak bisa ngebaca. Ya memang begitu Baginda. Banyak orang ini membaca, tapi tidak pernah. Banyak orang membolak-balikkan buku, kemana nenteng buku kayak orang pinter, tapi nggak pernah dibaca. Nah, inilah budaya kita. Ya, buku-buku begitu banyak, tapi tidak pernah dimengerti dan tidak pernah dibaca. Hanya dibolak-balik. Itu pesan Nasaruddin Hoya. Jadi saya suka dengan filosofinya Metro TV. Elevate by knowledge. Ya, jadi pencapaian perkembangan itu hanya bisa terjadi kalau Anda mau belajar. Nah baik, teman-teman semua jemaat GBI-REM atau semua pendengar khususnya, kita akan buka dulu di dalam
Kejadian pasal 8 ayat yang ke-15 yang bunyinya begini, 15 dan 16. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung, hewan, segala binatang melata yang bersama-sama dengan engkau. Dan yang terakhir, pasal 9, tadi pasal 8 ayat 15, 16, 17. Sekarang yang terakhir, pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Amin. Saya akan mulai dari awal kisah Nuh ini, cuman saya tidak membaca dari awal, nanti terlalu lama. Saya harap para pendengar ya atau pemirsa itu bisa meneliti mulai pasal yang ke-8. Satu hari Tuhan ini ingin menghukum bumi, tapi Tuhan punya seorang sahabat yang namanya Nuh. Hukuman harus jalan, tapi sahabatnya ini harus selamat. Karena itu Allah datang secara pribadi kepada Nuh dan berkata, Nuh, sebentar lagi bumi aku punahkan dengan banjir bandang yang luar biasa. Tapi karena Nuh ini hidup bergaul dengan Allah, ini kuncinya, hidup bergaul, maka aku memberikan keselamatan kepadamu. Seluruh manusia akan musnah, tapi engkau aku tolong. Aku kasih perencanaan, bikinlah perahu seperti sesuai ini. Kayunya ini, ukurannya ini. Untung Nuh bukan seorang koruptor ya. Mestinya pakai kayu ulin, dia pakai kayu meranti, tumbang itu kapal. Nuh tidak korupsi. Berapa lama dia membuat perahu? 120 tahun, benar-benar gila. Dan menurut satelit dan ilmu pengetahuan, bahtera Nuh ini terdampar di puncak gunung Ararat. Dan itu sudah terbukti. Jadi di sini saya melihat Tuhan itu melaksanakan hukumnya, tapi kasihnya juga harus jalan. 120 tahun. Lalu saya berpikir, zaman dulu kan belum ada pembangunan. Hutan rimba masih perawan semua. Tapi kenapa bisa banjir? Banjir itu bukan karena teknologi, tapi karena moral manusia. Tuhan menghukum bukan karena pembangunan, tapi menghukum karena moral manusia. Lain dengan kita ya. Sekarang hutan rawan ditebang, dijadikan rumah beton, gedung beton. Yang pantasan aja semuanya banjir. Nah, satu hari Nuh itu ingin ngecek. Dia lama-lama bosan juga kan. Ngapain di atas kapal ini. Tapi untuk tahu bagaimana supaya air itu surut, ada aja akalnya. Pertama dilepaskan burung gagak. Karena gagak itu tidak kembali karena dia doyan bangkai. Bangkai ngambang di mana-mana. Jadi burung gagak ini mencelok sana, mencelok sini, lupa tugas. Tapi yang kedua, dilepaskannya burung merpati. Di situ dikatakan menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati ini dengan daun zaitun di paruhnya. Dari situ Nuh tahu bahwa air ini mulai surut. Loh, logikanya di mana Pak Bengki? 150 hari itu Nuh terapung-apung di air karena hujan keras sekali. Nah, yang namanya daun zaitun itu pohon perdu, pohon pendek. Jadi kalau merpati ini bisa notol ya bahasa Jawanya, mengambil satu helai daun zaitun berarti air sudah rendah. Itulah tandanya air surut. Coba kalau Nuh tidak melepaskan, dia nggak tahu. Hidup ini harus melepaskan sesuatu. Melepaskan kebencian, melepaskan iri hati, melepaskan berkat dan semuanya.
maka saudara akan diberitahu oleh Bapa di sorga apa yang harus Anda lakukan. Saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Ayat 8, pasal 8 ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama dengan istri dan anak-anak. Waktu bahtera itu pertama kali ditutup, yang nutup siapa? Nuh. Nuh tidak akan kuat ngangkat pintu itu, nggak akan kuat. Itu beratnya belasan ton. Alkitab mengatakan Allah yang menutup pintu itu. Nah, yang buka pintu siapa? Yang buka pintu juga Tuhan. Makanya di dalam perjanjian baru dikatakan, kalau Tuhan yang menutup, nggak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Ingat loh, bahtera itu tidak ditutup oleh tangan dan kekuatanmu, oleh tangan Tuhan. Waktu buka juga oleh tangan Tuhan. Saudara, coba bayangkan, kalau seandainya Tuhan lupa buka pintu itu, Nuh jadi apa kira-kira? Tapi ada ayat mengatakan, maka Tuhan ingat akan Nuh. Anda cari ayat di atasnya ya. Maka Tuhan ingat akan Nuh, dibukanya pintu bahtera itu dan berfirman, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama dengan istrimu. Nah, saya mau nyimpang sedikit ya. Istri Nuh itu bersama Nuh karena waktu bikin kapal dia sudah berkeluarga. Berarti sebelum air bah, istri Nuh ada. Saat air bah, istri Nuh ada. Sesudah air bah, istri Nuh masih jadi istrinya Nuh. Ini contoh perempuan yang setia. Enggak ada apa-apa, dia setia. Waktu terjadi gelombang kesulitan, tetap setia. Setelah kesulitan selesai, dia tetap setia. Kenapa orang enggak mencontoh istrinya Nabi Nuh? Istri yang luar biasa. Jadi yang nyuruh keluar adalah Tuhan. Karena yang memerintahkan Tuhan, perhatikan. Adakah satu orang, satu binatang yang mati selama air bah? Enggak ada, saudara. Tidak tertulis. Mereka keluar secara lengkap. Nah, sekarang saudara perhatikan. Pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh, anak-anaknya serta berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi kalau dirunut, kita ini keturunan Nabi Nuh, bukan keturunan Adam dan Hawa, ya. Karena waktu Nuh ini semua orang mati, tinggal keluarga Nuh. Apa benar Pak Pengki? Ya ini masalah percaya aja, ya. Saya beriman, saya percaya. Kalau Anda mengerti nggak bisa percaya, tapi kalau Anda percaya maka pengertianmu akan bertumbuh. Nah, dari kisah ini saya ingin menyampaikan satu hal. Hidup itu pertama perlu persiapan. Yang kedua perlu kesiapan. Dan yang ketiga siap. Jadi gabungan antara persiapan dan kesiapan ini membentuk satu kata siap. Bedanya apa Pak Pengki? Bedanya gini. Persiapan itu adalah faktor eksternal. Tuhan melakukan persiapan, Nuh disuruh buat perahu. Perlu keterampilan, perlu knowledge, perlu semuanya. Dan di situ kita harus belajar. Tapi kesiapan adalah masalah di dalam diri. Coba kalau Nuh saat itu nggak bisa bikin perahu, dia nggak siap. Terus nanya, nggak ngerti. Padahal kapal Nuh ini kapal pertama. Nuh belum pernah lihat kapal, saudara. Dan apa yang aneh, Tuhan itu aneh, ajaib. Nuh tidak disuruh bikin kapal di tepi pantai. Enggak ada perintah ya. Nuh ini di daratan yang jauh dari pantai, gurun pasir. Tapi Tuhan memerintahkan buat yang namanya kapal. Jadi kalau Tuhan merintah, itu kadang-kadang enggak masuk akal. Satu tetes hujan juga enggak datang. Bikinnya kok enggak di tepi pantai. Nanti gimana caranya ngeluncurin. Nah, hal yang kedua yang membuat saya berpikir begini. Waktu Nuh membuat kapal itu 120 tahun. Ada satu tetes air turun? Enggak loh.
Tapi waktu semuanya masuk dan Tuhan mulai menutup pintu, tetes pertama datang. Cedok, cedok, cedok. Percayalah, kalau Tuhan mempersiapkan Anda, berarti pencobaan yang datang, Tuhan sudah menyiapkan kita semua. Amin. Ya, nggak mungkin pencobaan datang kalau kita nggak dikasih siap. Buktinya, kalau misalnya 100 tahun kapal belum jadi, pintunya belum ada, terus hujan diturunin, ya tenggelam Nuh. Tuhan tahu. Ya, jadi apapun yang Anda hari ini alami, wah tekanan berat, apalagi udah nggak sanggup saya. Tuhan tidak akan melampaui kesanggupanmu. Nuh tidak akan menerima satu tetes air sebelum pintu ditutup oleh Tuhan. Jadi percayalah, rezeki kalau Tuhan sudah tutup, mau jungkir balik nggak punya. Kalau Tuhan sudah buka, begitu buka yang kayaknya nggak mungkin laku, tetap laku. Saya ini kasih contoh tentang Nuh. Tapi jangan kaget loh. Tuhan juga melakukan persiapan. Tuhan punya kesiapan. Dan Tuhan siap. Itu di mana Pak Pengki? Coba kita kembali ke arah bulan Desember ya. Gini. Sebelum Yesus dilahirkan, Tuhan melakukan apa? Pemberitahuan. Yang disuruh adalah malaikat. Suruh kepada gembala, suruh kepada Maria, suruh kepada Yusuf lewat mimpi, suruh kepada orang-orang lain, malah bala tentara sorga, tingkap langit terbuka, dia datang memberitahu. Ini yang disebut persiapan dari Allah Bapa. Bapa di sorga aja mau kerja perlu persiapan. Lah kok kita tanpa persiapan, sekedar emosi, sekedar duit, sekedar ini, saya khotbah ini saya persiapkan lama sekali. Ya, jadi jelas Bapa di sorga untuk memenangkan keselamatan, dia perlu persiapan. Contohnya waktu pemberitahuan tentang Yesus mau lahir. Sekarang kesiapannya Pak Pengki. Kesiapannya saya melihat Maria. Tuhan sudah persiapkan Maria dan Maria punya kesiapan. Coba seandainya Maria saat itu menolak. Cari yang lain aja Tuhan. Kan banyak gadis-gadis masih perawan lebih cantik dari aku. Tapi Maria berkata, jadilah kehendakmu karena aku adalah hambamu. Hidup ini perlu kesiapan mental. Kesiapan pikiran, siap berhasil, siap gagal, siap sakit, siap sembuh. Semuanya harus siap. Kesiapan itu adalah faktor internal. Saudara sudah siapkan pola pikir Anda? Saudara sudah siapkan mental Anda melihat situasi di Jakarta seperti ini? Ya. Ini sedikit nyimpang. Waktu saya berpikir untuk balik ke Surabaya, hati saya gelisah. Ini pasti sulit ini pulangnya. Ternyata tadi saya baru telepon ke teman Citylink. Iya Pak, sekarang harus pakai vaksin. Waduh, stres saya. Saya bukan takut divaksin, saudara. Ya, saya sendiri kan alumni COVID-19 yang parah. Itu kalau bukan Tuhan, lewatlah saya. Umur sekian kok. Parah banget. Bukan OTG, bukan sedang, bukan ringan. Benar-benar keras saat itu. Bahkan saya pernah bersaksi, saya sudah pernah didatangi malaikat maut kan di rumah sakit. Tapi mati itu sekali lagi ada tanggalnya. Lahir ada tanggalnya. Penyakit tidak akan membuat saudara mati. Penyakit hanya sarana yang diizinkan Tuhan untuk Anda menerima panggilan Tuhan. Takut COVID? Boleh. Pakai prokes yang benar, sekarang double masker. Cuma jangan paranoid. Jadi sekarang pilihan kita mati lapar, mati terpapar. Kalau dua-duanya dapat sudah mati terkapar, saudara. Ya, jadi hidup adalah pilihan. Hidup harus punya keberanian. Sekarang saatnya hidup bukan hanya beragama, tapi bertuhan. Bukan hanya bertuhan, tapi beriman. Ya. Nah, kesiapan yang kedua. Tuhan itu kan sudah merencanakan dalam persiapannya. Yesus nanti mati, dihajar, dipukulin, mati disalib. Saya mau tanya.
Adakah seorang ayah yang siap melihat anaknya dihajar, dipukul, dan dia nggak boleh ngebela? Kira-kira gimana? Kayaknya nggak ada satu orang ayah melakukan seperti itu. Bahkan waktu Yesus di atas salib dia ngomong, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allah Bapa sedang memalingkan muka. Nggak tega ngelihat anaknya seperti itu. Tapi dia harus lakukan. Ya. Jadi gini supaya Anda lebih gampang ya. Bapak Ibu pernah mukul anak? Pernah kan? Punya rencana mukul anak? Enggak. Tega mukul anak? Enggak. Jadi waktu kita memukul anak supaya jadi baik, itu gabungan antara rela dan terpaksa, antara terpaksa dan rela. Batenya berat. Bahkan saya kadang-kadang kalau pernah mukul, selesai saya di belakang nangis sendiri. Sebenarnya saya menyesal, tapi kalau anak ini tidak mendapatkan pukulan, ya artinya yang wajar. Jangan memukul anak dengan membenci. Anda memukul anak harus dengan kasih ya, supaya masa depan anak cucu kita ini baik. Jadi Bapa di surga juga punya kesiapan. Waktu melihat anaknya dihajar, dia sampai memalingkan muka, tapi dia siap ya. Nah, setelah persiapan dan kesiapan ini terjadi, maka Yesus turun ke bumi melalui rahim Maria. Tapi ternyata manusia yang diselamatkan ini enggak siap, saudara. Bahkan membencinya, ya. Enggak siap sama sekali untuk menerima keselamatan. Maunya dosa. Perhatikan, Bapa yang menciptakan kita punya persiapan, punya kesiapan, dan siap. Tapi kenapa manusia kita enggak punya persiapan untuk menerima juru selamat? Enggak punya kesiapan sama sekali untuk meninggalkan masa lalu. Mari saya ajak semua pendengar, siaplah menerima apa yang Allah siapkan. Anaknya sendiri, dia tega walaupun harus memalingkan muka. Dia tahu itu akan terjadi, tahu. Tapi dia rela dan terpaksa. Ini kasih Allah yang luar biasa. Karena itulah yang saya sebut kasih karunia. Allah mewujudkan kasihnya dalam sebuah perbuatan, itulah yang saya sebut kasih karunia. Abraham tidak punya harapan, tapi berharap juga. Zaman gini, saudara, mau berharap sama siapa? Kerja susah. Kemarin saya lihat di TV, ada 31 juta UKM. Pedagang-pedagang kecil, bangkrut semua. Itu data loh. Fakta, data, logika yang didata oleh perdagangan. 30 juta usaha kecil menengah tutup. Kalau 30 juta mereka punya anak 2, istri 1, 120 juta. Hidup akan terjun kepada kemiskinan. Makan aja susah. Sekarang kita mau ngandalin siapa? Cuman satu, Bapakku di surga. Masakan engkau meminta roti, Tuhan akan memberikan kalajengking? Akan memberikan batu? Enggak kan? Saudara ingat, di tengah susahnya hidup ini masih ada seorang Bapa yang mencukupkan Anda dan saya. Lu secara manusia, saya ada takutnya, ada stresnya lu saudara. Menghadapi hari esok ini. Tapi waktu saya dibukakan hikmat, ingat kasih karunia. Baru kemarin kan saya bicara tentang kasih karunia. Saya ini sebelumnya orang yang ngotot. Lu kalau nggak usaha, lu nggak makan. Tapi sekarang usaha saya juga tutup semua. Kagak jalan satupun. Jadi Tuhan ingatkan, Bengki, masih ada Bapak di surga. Hiduplah dalam kasih karuniaku. Ya, jadi inilah temanya. Persiapan itu eksternal. Kesiapan itu internal Anda, itu kalau ditambahkan menjadi siap. Saudara yang penting siap, kesempatan lewat akan meledak. Ya, jadi saya tidak akan berpanjang-panjang, tapi saya akan menunjukkan caranya lewat Ibnu audio visual yang sebentar akan saya tayangkan juga. Ya, tapi baik, sebelum saya memasuki multimedia, saya tetap berharap Anda mengikuti channel ini setiap minggu jam 9
pagi. Ya, terima kasih untuk para penonton yang sudah mendukung dan menyemangati saya sehingga saya mencari materi-materi yang baru terus. Nanti minggu depan selalu baru, ya. Saya berjuang supaya walaupun saya ingin hidup saya itu bahagia, berdampak, memberkati orang lain. Cuman itu. Di usia 74, 75 ini sisa apa sih? Dengarkan saya. Buat bapak-bapak yang sudah berumur ya. Buatlah sisa umurmu melakukan jauh lebih baik daripada umur yang sudah saudara lalui. Itu nasihat saya. Jangan berkata, saya sudah tua, umur tinggal sebentar. Justru tinggal sebentar ini lipat kali gandakan kebaikanmu dibanding sebelum tua ini ya. Jadi kalau saya 74, 75, di depan saya akan menguras tenaga lah, tapi merupakan passion ya, bukan nguras konyol. Lakukan lebih baik. Nah, baik. Untuk bisa melakukan persiapan, kesiapan dan sampai siap, itu cuma perlu dua. Manusia itu punya alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, seringkali ini akan saya jelaskan. Di gambar pertama, di situ nanti Anda lihat. Ada garis yang ke atas vertikal, ada garis yang horizontal. Yang ke atas itu akal 100%, logika. Ya, fakta, data, logika. Sedangkan yang horizontal ini kalbu. Kalbu itu apa ya? Ruangan untuk roh kita lah. Ya, 100%. Nah, kemudian di tengah titik ini kita tarik garis. Disinilah nurani itu. Nurani itu selalu mempertimbangkan akal dan roh dengan perasaan. Ya, saya sulit untuk menjelaskan, tapi saya bisa ngerasakan. Nah, gambar kedua Anda lihat ada tulisan Stephen. Ini sebetulnya perlengkapan kita. Manusia itu dilengkapi. Stephen ini singkatan, S-nya adalah sensing, T-nya adalah thinking, I-nya adalah intuiting, F-nya adalah feeling, ya, N-nya adalah instinct. Nah, sekarang saya ingin beritahu saudara, inilah yang disebut dengan sixth sense. Sixth sense itu bukan bicara film hantu atau horor, enggak. Ya memang ada film sixth sense, ya. Sensing itu apa Pak Bengki? Jadi ini kita semua punya Stephen ini. Sensing itu adalah bentuk pengertian. Mengerti, memahami itu ada di sensing. Terus kemudian thinking. Thinking ini bicara pola pikir Anda. Sedangkan intuiting ya itu bicara gerak hati, intuisi. Gerak hati. Hati ini hidup loh. Hati ini bisa ngomong, bisa bergerak. Sedangkan feeling itu perasaan. Feelingku, moodku nggak enak ya. itu perasaan. Dan insting adalah naluri. Nanti saudara perhatikan gambar pertama sama gambar kedua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu-satu. Sensing itu gunanya untuk apa? Ini gambar ketiga. Sensing itu kita gunakan untuk pencapaian yang namanya result oriented. Kedua, sensing ini bisa menahan kita untuk teguh, tekun, dan stabil. Ini yang disebut skill determination. Kemudian sensing ini juga bergerak di bidang penyesuaian dan prioritas serta disiplin. Ya, ini sensing. Kemudian kita masuk ke huruf T, thinking. Thinking ini bicara orang-orang yang punya inisiatif, planning, strategik, analisa, ya, manajemen yang bagus, dan fungsinya adalah mengembangkan orang itu sendiri. Itulah yang diberi nama memberi kepuasan. Itu thinking. Sekarang kita masuk ke gambar yang kelima. Intuisi. Ya, intuisi ini biasanya dimiliki oleh pengusaha, entrepreneur. Bagaimana dia menembus satu pasar, memulai usahanya. Intuisi juga bergerak dalam bidang inovasi produk, ya. Dan
institusi, insting itu bergerak di dalam leverage itu pengungkit ya. Bagaimana kita menjadi besar, pengungkit solusi dan kemampuan daur ulang. Bagaimana memperbaiki yang berantakan di daur ulang itu ada di ruangan intuiting. Sekarang yang kelima yaitu feeling. Feeling ini memberdayakan kita di bidang apa? Di bidang emosi. Itu feeling. Feeling selalu bergerak di bidang emosi, kemudian bergerak di bidang komunikasi dan juga coach. Dan yang penting feeling ini untuk memelihara relationship, ya, pertemanan dan hubungan. Dan sekarang insting, ya. Nah, insting ini biasanya dipakai waktu kita melakukan keputusan, eksekusi, dan kemudian menyatukan secara universal sehingga kita tidak membedakan antara kaya, miskin. Ini biasanya digunakan oleh para manajer. Nah, gambar yang ke-8, tadi ke-7 insting, yang ke-8. Supaya Anda memiliki persiapan, kesiapan dan siap, diperlukan personal intelligence. Saudara lihat gambarnya. Personal intelligence itu artinya pertama apa? Mengenali talenta kita, bakat kita, kemampuan kita, kemudian mengoptimalkan. Setelah mengoptimalkan talenta kita arahkan sesuai dengan bidang kita dan kemudian kita menerapkan. Ya, jadi ini boleh nanti Anda pelajari lewat siaran YouTube ini. Dan sekarang saya masuk ke dalam, kalau tadi bilang di dalam bidang bawah sadar. Nah sekarang alam sadarnya, ini lebih jelas. Jadi waktu alam sadar didukung oleh alam tidak sadar, hati mendukung pikiran, pikiran selaras dengan hati, disitulah terjadi sebuah kekuatan. Nah, alam bawah sadar itu yang pertama, widen the picture. Artinya apa? Yang pertama Anda harus lakukan, membuka sudut pandang baru. Yang kedua, mengubah paradigma, pola pikir kita. Dan yang ketiga, memperluas sudut pandang. Kalau saudara melakukan ketiga hal ini, maka banyak wawasan, keluasan berpikir akan Anda capai. Yang kedua adalah stretch out. Stretch out artinya apa? Kalau Anda punya masalah, pelajari masalah Anda, berpikir jauh ke depan. Jangan hanya fokus kepada kesulitan Anda. Dan yang ketiga apa? Meregangkan pikiran. Hidup ini perlu istirahat. Saya sering ngomongkan, ular itu caranya jalan gimana? Meregangkan otot dan mengeraskan ototnya. Hidup ini kadang-kadang perlu keras, berpikir, cari duit semuanya. Tapi perlu rileks dong. Kalau enggak gitu hidupmu enggak jalan, saudara. Rileks terus, bangkrut, ya kan. Tegang terus, cari duit terus, mati. Jadi itulah cara berjalan ular. Jadi pertama mempelajari masalah, berpikir jauh ke depan, dan yang ketiga meregangkan pikiran. Sekarang gambar yang ketiga, ini alam sadar ya, dig deeper artinya menggali lebih dalam. Jangan hanya menemukan permukaan. Berlian itu adalah batu yang sangat dalam di dalam tanah yang berusia ribuan tahun. Makanya mahal. Nah, dig deeper ini caranya gimana Pak Pengki? Belajar memahami fenomena. Tren yang terjadi sekarang apa? Ya. Dulu mana sih? Apotek sudah banyak tutup, saudara. Dokter-dokter sudah jarang anak muda mau ke kedokteran. Tapi dengan adanya COVID, namanya apotek, semuanya banjir duit. Sampai oksigen aja bisa terjadi saling memukul. Dig deeper ini juga harus memahami realitas lebih dalam. Apa sih? Inti persoalan saya ini apa? Dan kemudian menggali paradigma. Kalau perlu diganti, jangan ngotot. Selama ini saya begini. Gak boleh, ada hal-hal yang baru. Paradigmamu yang lama itu gak cocok dengan zaman sekarang. Jadi harus berubah bro. Ya, saya minta bro berubahlah.
Dan yang terakhir adalah apa? Do the impossible. Kalau Anda sudah punya alam bawah sadar bagus, alam sadarnya bagus, bertindak, lakukan. Mencoba menciptakan hal-hal baru. Dan yang penting, melawan kemustahilan. Ini loh, iman itu di sini. Tapi dia punya proses antara alam sadar dan bekerja sama dengan alam bawah sadar. Semua itu berproses. Jadi melawan kemustahilan. Pelajari pelajaran ini banget ya. Dan yang terakhir apa? Gambar terakhir, pray, pay, and play. Hidup itu harus berdoa. Anda usaha tanpa doa nggak bisa maksimal ya. Doa tanpa usaha ya kering terus. Kemudian bayar harga. Hidup ini perlu bayar harga. Yang terakhir adalah bermain. Saya berkhotbah itu rasanya kayak bermain. Senang aja saudara. Ya, harga yang harus saya bayar, risikonya gede juga. Saya harus terbang ke Jakarta untuk bisa rekaman YouTube. Ya kan, supaya hubungan antara gereja dengan jemaat, gembala dengan jemaat semuanya jadi baik. Itu perlu bayar harga. Bisa aja loh, saya kena COVID di pesawat, bisa kan? Tapi sekarang saya harus vaksin dulu, kemudian tetap antigen, jadi double-double, ya. Jadi sekarang kalau gitu sekali berangkat ini berapa duitnya nggak tahu saya. Ya, jadi pray, pay, and play. Itulah yang saya katakan persiapan, kesiapan kalau dijumlahkan menjadi siap. Ayo kita mulai hari ini tanpa terlambat. Tuhan memberkati Anda. Tapi baik, sebelum saya berdoa untuk Anda, gereja tetap masih libur, nanti menunggu setelah tanggal 20, Pak Gembala akan mengumumkan boleh kebaktian atau tidak. Dan yang kedua, saya ingin tetap memberkati Anda walaupun kita nggak bertatap muka lewat khotbah-khotbah YouTube. Ya, saya ingin Anda disemangati, nggak perlu tergeletak, ya. Kita bangkit terus sampai kita ketemu lagi. Saya akan berdoa untuk Anda. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu boleh menjadi bagian dari GBI REM. Terlibat, berdampak, bertanggung jawab, dan menjadi satu keluarga. Berkati gembala sidang kami dengan keluarganya. Berkati semua pengurus tanpa terkecuali bersama keluarganya. Berkati para pemusik, song leader, singer. Berkati sekretariat. Berkati semuanya. Berkati gereja kami di Ciputra. Berkati teman-teman di Danmokot semuanya. Hamba-Mu ini selesai. Tapi Tuhan tetap beracara dengan kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin.